Oke, balik lagi sama gue AJ, ini channel Solusi Investasi. Nah, teman-teman, hari ini gue mau bahas satu altcoin yang menurut gue ini bisa banget teman-teman pantau. Tapi sebelumnya jangan lupakan kalau ini analisa gue dan gue sering banget salah, jadi teman-teman tetap do your own research. Gue rasa teman-teman udah tahu dengan narasi ini, nama koinnya itu Zcash. Ini sebenarnya bukan koin yang baru ya teman-teman, ini sebenarnya koin yang udah lama. Cuman gue mau bahas kenapa kemarin dapet recent price action yang menurut gue cukup bullish, cukup baik, dan juga faktor-faktor apa lagi, apakah ini masih bisa naik atau kayak gimana in general untuk Zcash. Sebelumnya teman-teman masih tahu dulu kenapa kita bisa dapat alpha kayak gini. Yang pasti kita dapatnya banyaknya dari mana? Dari offline event. Salah satunya yang paling deket yaitu adalah Web3 Week Asia. Tentu aja menurut gue teman-teman bisa datang ke offline event. Offline event yang menurut gue paling deket adalah Web3 Week Asia 2025. Teman-teman bisa mendapatkan banyak banget alpha information, teman-teman bisa mendapatkan networking juga, teman-teman bisa ketemu sama banyak speakers, dan teman-teman bisa nanya. Dan yang paling penting ya tadi ya, gunakanlah networknya dengan baik. Kalau teman-teman udah ketemu, udah punya nomornya, di chat di Instagram misalnya, bisa saling bertukar pikiran di sana. Dan apalagi kalau bukan Web3 Week Asia 2025 akan diadakan 20 sampai 21 November, dan teman-teman untuk hari ini bisa banget beli tiketnya pakai kode gua W3W25SI. Itu teman-teman akan menikmati diskon tambahan 10%. Jadi untuk teman-teman yang beli di masa early bird harusnya sekitar 990.000. Teman-teman juga bisa kalau mau elevate lagi, ketemu dengan orang-orang yang lebih speakernya lebih baik, misalnya itu di ruangan khusus, di ruangan VIP, teman-teman bisa cobain VIP tiket daripada Web3 Week Asia sendiri. So itu aja dari gua. Kita lanjut ke videonya sekarang. Nomor satu, gue mau bahas dulu apa itu Zcash. Zcash ini sebenarnya narasinya simple. Jadi kadang sebenarnya kripto yang udah lama, dia tuh dibilangnya sebagai Bitcoin yang lebih bagus gitu. Karena kalau Bitcoin itu public ledger di mana transaksinya semua kelihatan, Zcash itu kebalikannya. Zcash itu privasinya yang diutamakan. Jadi narasi yang dia bawa di cycle ini adalah ketika kan dengan adanya Perpdex, kalau lu buka posisi itu kelihatan, makanya bisa di hunting liquidnya dan sebagainya. Ini kebalikannya, mengembalikan transparasinya ya. Jadi nggak ada gitu, sebenarnya bukan mengembalikan, justru menutup transparasinya. Dan sebenarnya ada satu koin yang dulu sempat ramai banget, namanya XMR atau Monero di sebelah sini. Cuman kenapa Zcash lebih naik atau lebih dapat atensi itu karena satu event yang paling recent itu adalah Arthur Hayes. Arthur Hayes ini seorang yang di sebelah sini, salah satu orang public figure yang terkenal juga. Dengan statementnya dia, gue tampilin salah satu tweetnya. Dia pernah ngomong kalau hype atau hyper liquid itu $1,000 or something before akhirnya dia ngedump hyper liquidnya dengan alasan mau beli mobil. Menurut gue ini cukup lucu, tapi memang nggak bisa dipungkiri beliau merupakan salah satu CT global dengan follower yang banyak yang mampu mendorong narasi. Salah satu narasi yang didorong kemarin adalah narasi privacy, dan makanya Zcash ini gue yakin banyak mayoritas orang yang sleep atau ketiduran dengan narasi ini. So sekarang gue mau bahas, apakah kira-kira narasi ini masih punya waktu atau harganya masih bisa naik lagi. Nah yang pertama gue mau lihat itu otomatis adalah price actionnya. Kita lihat price actionnya sedikit tentang Zcash. Zcash ini memang udah koin yang lama ya, 2022. Dan sempet kalau nggak salah openingnya sekitar 300 something, lalu dia drop ke selama 3 tahun di bear market, udah masuk ke bull market, dia nggak berkutik di daerah harga 40 something dolaran, 40 sampai 60 dolaran. Lalu tiba-tiba di bulan Oktober naiknya itu dari sampai ke 300 dolar lagi, berarti itu ya 5x bisa dikatakan. Kalau sekarang di video ini dibuat tanggal 24 Oktober, harganya di sekitar 255-260 dolar karena Bitcoinnya sendiri lagi pada naik. Dan menurut gua di harga seperti ini untuk narasi yang masih fresh ini cukup kuat ya. Jadi teman-teman yang memang masih pegang Zcash, kalau gue pribadi ini nggak masalah. Kenapa? Karena memang narasinya pun masih cukup kuat. Arthur Hayes masih bisa dilihat di Twitter masih rame. Cuman yang perlu teman-teman lihat di sini, sampai kapan narasi ini akan bertahan, dan apakah Zcash ini, karena fundamental ini bukan sesuatu yang baru ya teman-teman. Ini bukan sesuatu yang baru, ini udah ada dari 2022. The only reason gue melihat ini naik karena memang dapat dongkrakan yang luar biasa. Sama kayak kemarin Aster dapat dongkrakan dari CZ, makanya bisa dapat harga yang luar biasa, naiknya kenceng sekali. Dan Zcash ini sleeper yang tiba-tiba naiknya luar biasa juga. Jadi di sini teman-teman harus agak hati-hati menurut gua. Teman-teman harus agak hati-hati. Tapi kalau udah pegang barang dari lama, gua oke. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk, ini gua tidak menyarankan di harga sekarang. Terus mau masuknya di harga berapa, bro?
Kalau gua pribadi, kalau memang teman-teman suka ya dengan harga Zcash, dengan koinnya Zcash, gua akan ngambil mungkin di 50% drawdown dari sekarang, $100 itu baru satu yang gua mau ngambil. Ya, alasannya kenapa ya? Karena itu resiko yang bisa gua terima. Akan balik ke harga fair value-nya sebelumnya ya which is $60, ya gua akan hilang setengah harta gua. Tapi untuk dapat returnnya 2 kali lipat. Jadi gue hilang setengah untuk dapetin 2 kali lipat. Itu risk and reward yang bisa gue ambil. Tapi kalau di harga sekarang nggak bisa karena gue drawdown-nya bisa 70% gitu kan. So, untuk Zcash kurang lebih outlook-nya menurut gue kayak gitu ya. Oke, nah sebagai bonus di video ini, kan kalau Zcash itu alfanya, gue mau kasih betanya. Betanya itu menurut gue koin-koin altcoin yang mirip narasinya dengan narasi privacy ya. Yang pertama itu udah pasti teman-teman tahu tuh Monero. Cuman Monero menurut gue XMR udah cukup besar. Yang kecil ini menurut gue namanya Beam. Gue kasih lihat sebelah sini gambarnya. Ini sekarang di ranking 167 market cap. Jadi masih kecil juga market capnya. Dan kalau teman-teman lihat ini udah drawdown sekitar 80% dari year to date-nya dari tahun ini gitu. Bang masih bisa jatuh nggak? Pasti aja bisa guys. Kalau altcoin itu kalau dia nggak nol, dia bisa sampai nol gitu jatuhnya. Cuman kalau teman-teman mau betting dan gue pribadi misalnya mau betting di narasi, ingat ya narasinya bukan betting di koin tapi betting di narasi privacy, gue akan betting di antara Zcash, Monero atau si Beam ini. Sekali lagi ada 3 dan narasinya namanya narasi privacy, ada Zcash, ada Monero dan juga ada Beam. So kita lihat apakah narasi privacy ini menjadi salah satu narasi gebrakan yang bisa bertahan di Q4 ini, ataukah narasi privacy ini akan meninggal dan tidak menemukan cahayanya lagi di Q4 2025. Oke, gitu aja dari gua. Semoga teman-teman suka videonya. Kalau teman-teman suka videonya, like dan jangan lupa komen apa aja sih yang perlu gue bahas di video selanjutnya. Thank you teman-teman, see you guys next time.